Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan juga salam semangat. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imaroh Ahmad Solila. Saya dari PEDU di 3 akuntansi di kelas 3B dengan NIM 2032550156 dan pada absen 14. Nah, jadi saya ngapain sih di sini? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi ACL atau Audit Common Language. Nah, apa sih fungsinya dan apalagi ya? Apalaginya harus tonton video ini sampai di akhir. Jangan di skip. Oke, terima kasih. Nah, selama 1 semester atau 6 bulan ini di kelas 3 kita telah mempelajari banyak sekali fungsi-fungsi dari aplikasi ACL atau kegunaan apa saja sih yang bisa diberikan oleh aplikasi komputer dari audit ini untuk mempermudah dari sistem akuntansi. Seperti itu. Nah, lebih baiknya lagi sebelum kita belajar pada materi ACL, kita mengetahui dulu apa sih ACL itu. Jadi ACL merupakan singkatan dari Audit Common Language atau yang biasa kita sebut ACL ini merupakan alat bantu audit yang berbasis komputer dan dapat digunakan oleh auditor, akuntan, eksekutif, dan analisis data untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya kesalahan dan juga kecurangan data. ACL hanya dapat digunakan untuk mengumpulkan dan juga mengevaluasi bukti-bukti yang dihasilkan dari proses transaksi perusahaan. Sehingga ACL lebih cenderung digunakan untuk menilai post-post transaction daripada current transaction. Di sini langsung saja kita akan create a new project untuk membuat project baru. Dan di sini adalah kita akan memilih di mana kita akan menyimpan data kita. Di sini saya akan menyimpan data saya di local txt. Kemudian akan saya beri nama, kita save. Nah, setelah itu kita klik next. Lalu di sini kita akan pilih data yang akan kita input. Di sini kita klik next, kemudian kita pilih data. Oke, di sini saya akan memilih data arec.dbf. Open, kemudian kita next lagi, kemudian kita next, lalu kita klik finish. Kemudian kita akan berikan nama sesuai dengan nama dari file ini, yaitu arec.dbf. Lalu kita OK. Nah, ini merupakan data dari file arec.dbf. Yang kemudian di sini kita akan langsung mempraktekkan dari fungsi classify dan juga summarize. Jadi, saya akan jelaskan dulu apa sih classify itu dan apa sih gunanya. Nah, classify ini digunakan untuk mengelompokkan dan menghitung record berdasarkan satu key field. Pada perintah classify, kita hanya dapat menggunakan satu keyword saja, yaitu dengan karakter ASCII. Pada saat menjalankan perintah classify, hasilnya dapat kita simpan berupa file baru ataupun ditampilkan di screen common log window atau dalam bentuk grafik. Kita praktekkan. Kita akan pilih analyze, kemudian kita bisa klik classify. Nah, setelah itu di bagian untuk memilih data yang akan kita klasifikasikan nanti akan berbentuk apa, kita bisa pilih di bagian output. Nah, di sini ada 4 pilihan, 4 macam. Yaitu yang pertama ada screen. Jadi screen itu adalah perintah yang nantinya file ini akan diklasifikasikan dan dapat dilihat pada screen layar kita. Kemudian yang kedua yaitu graph. Graph yang dimaksudkan adalah nantinya kita akan data ini, data yang telah kita klasifikasikan ini atau kita kelompokkan akan berbentuk grafik. Yang ketiga yaitu print. Nah, print ini akan menghasilkan perintah bahwasanya file yang telah kita klasifikasikan akan langsung dicetak. Dan yang terakhir yaitu file. Kalau file ini akan kita buat menjadi file baru seperti itu. Di sini kita akan praktekkan untuk yang pertama yaitu screen. Main, kemudian kita klik amount. Kemudian kita OK. Nah, ini adalah tampilan dari hasil klasifikasi dengan perintah screen. Penjelasan berupa tabel.
Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi, kita klik analyze, kemudian kita ke classify, lalu kita mencoba untuk membuat di grafik. Jadi kita klasifikasikan dalam bentuk grafik. Setelah itu kita kembali ke menu lagi, kita klik amount, lalu kita OK. Nah, maka akan muncul grafik dari klasifikasi dari subtotal amount to grab. Nah, nanti kita akan muncul hasil yang seperti ini. Kita sudah mempelajari dua dari hasil dari klasifikasi atau classify. Maka di sini kita akan lanjut untuk mempelajari dari summarize. Jadi apa sih summarize itu? Jadi sebenarnya summarize itu hampir sama dengan classify. Namun yang membedakan adalah jika classify hanya bisa mendeteksi atau memprogram dari satu key field saja yaitu ASCII. Kalau pada summarize ini itu bisa menggunakan lebih dari satu key field dalam tipe karakter ASCII maupun dengan tipe date atau tanggal. Jadi kita praktekkan, kita langsung masuk ke analyze, kemudian kita klik summarize. Nah, lalu kita akan pilih di sini summarize on date. Yang bawah juga date. Kemudian kita klik amount. Nah, untuk outputnya itu bisa berbentuk screen, print, dan juga file. Jadi perbedaannya antara summarize dengan classify adalah kalau pada menu classify kita bisa memilih screen ataupun nanti data filenya akan kita klasifikasikan dalam bentuk grafik. Nah, kalau pada menu summarize itu tidak bisa dalam bentuk grafik. Pilihannya ada pada screen, print, dan juga file. Kita kembali ke screen. Lalu kita klik OK. Nah, nantinya akan menghasilkan data seperti ini. Ini data ini mengartikan bahwasanya data diperoleh atau diklasifikasikan melalui tanggal. Nah, ini adalah bulan, kemudian tanggal dan juga tahun. Jadi ini bulan Agustus tanggal 20 pada tahun 1995. Lalu diakhiri dengan tanggal 10 bulan Desember tahun 1997 dengan total data filenya itu ada 772. Itu. Baik, dari kita mempraktekkan atau mempelajari dua hal tersebut yaitu tentang classify dan juga summarize, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya classify dan summarize ini memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mengelompokkan data, namun perbedaannya ada pada karakter data yang bisa mereka kelompokkan. Kalau classify ini bisa mengelompokkan data atau file dengan karakter ASCII saja. Namun pada summarize dia bisa mengelompokkan atau mengelompokkan file dengan lebih dari satu key field, yaitu tidak hanya dari ASCII tapi juga bisa dari file date atau data. Nah, selain itu perbedaannya antara classify dan summarize apalagi ya? Nah, jadi perbedaannya itu kalau classify nanti akan menghasilkan 4 output, yaitu yang pertama adalah screen, yang kedua adalah grab, yang ketiga adalah print, dan yang terakhir adalah file. Namun pada summarize hanya akan menghasilkan 3 output saja, yaitu screen, file, dan juga print. Nah, untuk pada summarize tidak bisa menghasilkan data dalam bentuk grafik seperti itu. Jadi sekian dari pembelajaran yang telah saya paparkan tadi mengenai classify dan juga summarize. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Tuhan saya memohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah melihat.